kebenaran lagi ada di villa temanku, jadi daripada aku pulang langsung, aku mau live sekarang. Oke. Kita masih melakukan self healing, tapi yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kan lebih self healing untuk masa lalu ya, istilahnya kayak untuk inner child atau masih beban-beban luka batin yang lalu, itu yang harus kita obatin. Nah, kalau yang sekarang ini kita kan mau hidup kita balance gitu. Jadi ketika kita sudah selesai dengan masa lalu, bukan berarti setiap hari kita nggak ada masalah. Kita bakal ketemu dengan masalah-masalah baru, kita akan bakal ketemu dengan orang-orang baru yang mungkin tidak kita kenal, yang kita akan clash, dimana kita akan mendapatkan masalah baru gitu, apapun itu. Nah, jadi aku mau kasih teknik very simple, dimana ketika kita berada di suatu masalah atau kita teringat dengan sesuatu hal yang menyakitkan, atau harus kembali ke masa lalu, atau kita punya something yang ada di pikiran buat kita khawatir atau apa, kayak contohnya gini, pagi tadi tuh aku bangun sangat-sangat lelah, sangat capek banget nih aku bangun. Jadi setiap saat itu kan kita harus recharge our energy kan, setiap saat kita harus buat gimana diri kita tuh selalu semangat karena kita punya target, karena kita punya mimpi. Nah, jadi satu teknik simple yang aku mau ajarkan adalah teknik olah nafas. Yang biasanya kalau yang pertama itu teknik kuantum itu kan kita tarik nafas 4 kali, ngeluarin 4 kali, dan kita menyalurkan energi ya. Nah, kalau yang ini kita nggak pakai energi, tapi kita jadi lebih ke narik energi di sekitar kita, tapi kita harus bener-bener keluarin kayak gitu. Jadi gini simpelnya, yang pertama tarik nafas, gitu, itu lakuin minimal 4 kali sampai 6 kali. Ini bisa kita lakukan kapan aja, di mana aja, ketika kita ada beban, atau kalau untuk misal gini, kayak tadi nih aku lemas, udah ngantuk, udah capek, makanya aku pergi yoga. Nah, kalau misalnya kita tuh di rumah, ini teknik simpel yang pertama kayak gini misalnya. Gitu, jadi itu buat kita recharge lagi. Jadi kayak misalnya siang-siang itu kayak misalnya kita ada tugas jam berapa itu kan biasanya ngantuk ya, atau kita lagi harus mau meeting atau mau apa gitu, ketika kita butuh benar-benar fokus, ketika kita benar-benar harus fit, tapi dimana kita ngantuk, kita nggak enak badan, atau kita tuh butuh energi kita low, untuk ngebangkitin salah satu untuk buat diri sendiri tuh kayak gitu. Jadi tarik nafas buang, tarik nafas buang. Nah, satu lagi teknik yang misalnya gini, aku lagi ada masalah dengan seseorang misalnya, yang dia datang terus di pikiran nih, yang maunya kita mikirin dia terus gitu. Jadi kita cuman tarik nafas aja, buang bener-bener. Jadi istilahnya kita anggap itu kayak kita buang air besar, kita flash selesai gitu. Jadi lakukan itu sesering mungkin. Kalau udah selesai, kayak misalnya udah berapa kali, udah, terus baru kita ambil nafas yang pelan, kayak balik lagi ke pelajaran pertama yang kayak teknik quantum healing itu. Kita tarik nafas pelan, terus kita keluarinnya pelan-pelan. Oke, jadi ini combination dari mindfulness, meditation, sama self healing. Di keadaan apapun, ketika kita panik, atau ketika kita di keadaan yang menguntungkan, atau di keadaan kita sedih, marah, khawatir segala macam, biar kita tidak affect, kita kan harus baliknya ke diri kita. Yang penting kita self center dulu, dan kita aware dulu nih gitu. Kalau misalnya
kita nggak aware dengan reaksi kita, pasti jadinya bakalan berantakan gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ya kayak tadi, kita diem dulu, ada beban nih di sini kayak numpuk gitu, misalnya ketemu orang yang mungkin nggak kita suka, atau ada orang mungkin misalnya bully kita, atau mungkin ada apapun, jadi bener-bener yang dilepasin, dibuang gitu. Jadi semakin sering kita melakukan olah nafas atau kita self healing kayak gitu, kita udah nggak ada beban, jadi jalannya bakalan lempeng deh gitu. Jadi nggak ada masalah, udah selesai. Setiap ada masalah gue harus buang nih, gue harus healing nih, harus healing kayak gitu. Dengan olah nafas itu kita bisa ngontrol pikiran kita, yang nggak perlu deh mikirin hal-hal kecil, nggak perlu deh kita worry akan sesuatu yang belum kejadian, nggak perlu deh kita mikirin apa yang orang omongin gitu. Caranya itu ya kita ngebuangnya dengan kayak gitu, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Kalau udah selesai, kita bakalan tenang. Kayak yang kemarin setelah kita melakukan inner child, atau setelah kita melakukan writing therapy, setelah kita bakar, lastingnya itu kita bisa lakukan kayak gitu. Jadi wah, udah selesai. Jadi kayak satu orang tuh udah selesai. Kayak kemarin misalnya sama orang tua, satu orang selesai ya, mama udah selesai. Sekarang kita nulis lagi nih, sama siapa lagi yang mau kita selesain. Kayak misalnya, oh mas saudara nih pernah berantem, masih pernah sakit hati, ya udah kita ngelakukan hal yang sama. Kayak kemarin setelah kita bakar atau kita robek-robek, kita buang, kita ngelakukan yang wah, udah selesai gitu. Jadi itu simple teknik banget yang buat kita semakin sering kita ngelakukan self healing, semakin kelihatan sih. Kalau tadi yang guru yogaku bilang, kita tuh udah lepas dan kelihatan dari muka kita tuh lebih cerah gitu loh, lebih glowing, dan kita tuh udah nggak ada beban. Tapi semakin banyak kita punya masalah atau nyimpen sampah-sampah pikiran, sampah-sampah khawatiran gitu, itu ketempel di aura kita, dan kelihatan kitanya tuh walaupun mau secantik apapun kelihatannya muram gitu loh, atau kelihatannya ya nggak bercahaya aja gitu. Jadi caranya setiap hari kita harus melakukan meditasi, harus buang nafas kayak gitu, ngebuang segala hal yang negatif gitu. So itu aja teman-teman, semoga bermanfaat tipsnya. Masih ada beberapa hari lagi, aku masih ada beberapa teknik lain yang bisa dilakukan, jadi bisa di-combine, hari ini ngelakuin ini, besok hari ini ngelakuin apa, dan nanti teman-teman bisa lihat dari berbagai teknik self healing mana sih yang cocok gitu. Ada orang yang sukanya nulis, ya udah nggak apa-apa, self healing dengan kayak gini itu nggak apa-apa. Jadi pilih mana yang sesuai, dan itu yang mau dilakukan setiap hari. Tapi setidaknya sudah punya berbagai teknik, dan itu suatu saat kita perlu atau ada orang yang punya masalah dan kita mau bantu, ini bisa kita salurkan atau kita bisa ajarin ke orang lain gitu. Hai Puji, oke, itu aja. Terima kasih. See you again tomorrow. Bye bye.